Tidak ada perang hari itu. Tidak ada titah yang dilanggar. Namun satu keputusan kecil diambil 5 menit terlalu cepat dan dijawab 5 menit terlalu lambat, membuat seseorang tidak pernah pulang. Majapahit baru menyadarinya ketika segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, waspada, dan dilindungi ketika harus mengambil keputusan di saat waktu tidak berpihak. Episode ini bukan tentang niat jahat, ini tentang kesalahan kecil yang terjadi saat semua orang merasa benar. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung riset sejarah yang bertanggung jawab dan tulis di komentar. Menurutmu, siapa yang paling bertanggung jawab saat kesalahan lahir dari banyak keputusan kecil? Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Tidak ada tanda apapun pagi itu akan berakhir dengan kematian. Kabut masih menggantung rendah di atas sungai, menempel di pucuk-pucuk ilalang seperti nafas yang belum dilepaskan sepenuhnya. Jalur sempit di tepi air cukup untuk satu rombongan berjalan berurutan, terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Tanah lembab, bebatuan licin, dan suara air yang mengalir tenang namun tidak pernah benar-benar jinak. Patroli dari arah barat tiba lebih cepat dari biasanya. Bukan karena perintah baru, bukan karena keadaan darurat. Hanya karena mereka bergerak 5 menit lebih awal. Keputusan kecil yang terasa masuk akal saat diambil. Pemimpin regu itu menghentikan langkah sejenak, menoleh ke arah matahari yang masih tertutup awan tipis. Masih aman, gumamnya. Kita buka jalur sekarang. Arus Morang belum padat. Seorang penjaga di belakangnya mengangguk ragu. Jadwal penutupan dari selatan belum lewat, bukan? Belum, jawabnya cepat. Tapi mereka biasanya sudah bersih 5 menit sebelum waktu. Biasanya. Kata itu melayang sebentar di udara, lalu tenggelam bersama langkah kaki yang kembali bergerak. Palang kayu di sisi jalur diangkat. Isyarat diberikan. Jalur sempit itu pun terbuka. Di sisi lain, dari arah selatan, patroli berbeda masih menyelesaikan putaran mereka. Bukan karena lalai, bukan karena sengaja melanggar. Hanya karena satu percakapan tambahan di pos sebelumnya, satu laporan kecil yang diminta ulang, membuat mereka terlambat beberapa menit. Kita masih punya waktu, kata salah satu penjaga sambil merapikan ikat pinggangnya. Jalur belum dibuka, tambah yang lain. Tenang saja. Mereka tidak tahu bahwa asumsi itu keliru. Ketika dua rombongan itu akhirnya saling melihat, jarak di antara mereka terlalu dekat untuk pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jalur itu sempit, sungai di satu sisi, tebing rendah dan semak di sisi lain. Tidak ada ruang untuk berbalik tanpa membuat satu pihak mundur jauh. Langkah pertama melambat, langkah kedua berhenti. Tatapan saling mengukur. Jalur ini seharusnya masih tertutup, kata salah satu dari pihak selatan, suaranya datar namun tegang. Pemimpin patroli barat mengerutkan kening. Kami sudah membuka, sesuai pola. Pola yang mana? Sahut yang lain. Waktunya belum. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, namun udara berubah berat, seperti sebelum hujan turun, ketika semua makhluk tahu sesuatu akan jatuh, hanya belum tahu apa. Kami tidak melanggar apapun, lanjut pemimpin barat. Kami hanya bergerak sedikit lebih cepat. Dan kami hanya sedikit terlambat, balas pihak selatan. Jalur ini belum seharusnya dibuka. Kata sedikit terdengar remeh, namun di jalur sempit itu, kata itu menjadi penghalang. Seseorang melangkah setengah tapak ke depan, bukan untuk menyerang, hanya untuk menegaskan posisi.
Langkah itu dibalas dengan langkah yang sama. Bahu bersenggolan, nafas mulai terdengar lebih kasar. "Hei!" Suara lain menyelah, mencoba meredakan. "Kita sama-sama menjalankan tugas." Dorongan kecil terjadi. Bukan pukulan, bukan serangan. Hanya refleks tubuh yang merasa didesak terlalu dekat dengan tepi. Satu orang kehilangan pijakan. Tanah di dekat sungai licin oleh embun. Tumitnya meleset, tangannya mencoba meraih apa saja. Ikat pinggang rekannya, batang semak, udara kosong. Namun yang ia dapatkan hanyalah keseimbangan yang runtuh. Au! Tubuh itu jatuh ke sungai dengan bunyi berat. Air muncrat tinggi, memecah kabut yang menggantung rendah. "Tarik dia!" teriak seseorang. Dua orang berjongkok, tangan terulur. Jari-jari hampir menyentuh kain basah itu. Namun arus yang terlihat tenang dari atas ternyata jauh lebih kuat di bawah permukaan. Tubuh itu terseret. "Pegang! Pegang lengannya!" Air berputar, kaki menghantam batu. Satu tangan muncul ke permukaan, sebentar saja, lalu hilang lagi. Tidak ada senjata terhunus, tidak ada teriakan perang, hanya suara air yang tiba-tiba terdengar terlalu keras. Beberapa detik kemudian, tubuh itu tersangkut di balik batu besar di hilir. Ketika mereka akhirnya berhasil menariknya ke tepi, wajahnya sudah pucat, matanya terbuka, namun kosong. Sunyi. Jatuh. Seseorang berlutut menekan dada itu, mencoba sesuatu, apapun, meski semua sudah tahu. Yang lain berdiri kaku, tangan gemetar, napas terengah. Dia tidak diserang!" bisik seseorang, seolah kalimat itu bisa mengubah hasil. Pemimpin patroli barat menatap sungai. Pemimpin patroli selatan menatap tubuh di tanah. Tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa benar. Namun satu nyawa telah hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak ketegangan ini dimulai, semua orang di jalur sempit itu menyadari satu hal yang sama. Kesalahan kecil barusan tidak bisa ditarik kembali. Tubuh itu masih terbaring di tepi sungai ketika kata-kata pertama diucapkan. Bukan laporan, bukan perintah, melainkan pembelaan. "Kami tidak mendorongnya!" Kalimat itu keluar pelan, hampir seperti permohonan agar didengar, bukan bantahan keras. Namun justru karena nadanya datar, ia terdengar seperti garis pertama yang ditarik di antara dua pihak. Pemimpin patroli barat berdiri dengan punggung lurus, tangan masih basah, matanya belum lepas dari tubuh yang sudah tak bergerak. Ia tidak sedang berbohong. Ia mengingat jelas, tidak ada niat menjatuhkan siapapun. "Kami hanya berdiri di jalur, tidak ada senjata terangkat. Tidak ada serangan." Pemimpin patroli selatan menghela napas panjang. Rahangnya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena berusaha menahan sesuatu yang mulai naik dari dada. "Tidak ada yang bilang kalian menyerang," jawabnya. "Tapi jalur itu belum waktunya dibuka. Dan kami tidak melanggar waktu," balas pihak barat cepat. "Kami bergerak sesuai pola yang biasa." Kata biasa kembali melayang. Kali ini lebih berat. Beberapa penjaga lain mulai berkumpul. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang meninggalkan tempat. Seolah jika mereka bergerak satu langkah saja, sesuatu yang lebih besar akan runtuh. "Kalau kami tidak membuka sekarang," ujar salah satu dari barat, suaranya meninggi tanpa ia sadari. "Jalur akan padat nanti. Itu justru berbahaya. Dan kalau kami datang 5 menit lebih lambat, itu bukan pelanggaran," sahut dari selatan. "Itu masih dalam rentang tugas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sepenuhnya benar." Namun tubuh di tanah itu tidak ikut berdebat. Seseorang dari belakang berbisik, nyaris tak terdengar. Kalau jalurnya tidak dibuka, dia masih hidup. Kalimat itu seperti batu kecil yang dijatuhkan ke air tenang. Riaknya cepat menyebar.
Pemimpin patroli barat menoleh tajam. "Jangan mulai begitu. Aku hanya bilang apa adanya," jawab si penjaga, suaranya gemetar. "Dia jatuh karena jalur dibuka lebih cepat. Dia jatuh karena terpleset. Tanah licin, sungai berarus, itu bisa terjadi kapan saja." "Bukan hari ini," balas suara dari selatan. "Bukan di waktu seperti ini." Nada bicara berubah. Tidak lagi tentang jadwal atau prosedur. Kini tentang sebab dan akibat. Tentang siapa yang harus menanggung bayangan dari satu tubuh yang tak bernapas. Pemimpin selatan melangkah mendekat. Suaranya lebih rendah namun lebih tajam. "Kami datang terlambat beberapa menit, ya, tapi itu tidak membunuh siapapun." Pemimpin barat menatapnya lurus. "Kami membuka lebih cepat, ya, tapi itu juga tidak dimaksudkan untuk membunuh siapapun." Kalimat itu menggantung di antara mereka. Dimaksudkan. Tidak ada yang berniat. Namun niat tidak lagi cukup. Beberapa penjaga mulai berbicara di antara mereka sendiri. Bukan teriak, bukan rapat. Hanya bisik yang terlalu banyak untuk disembunyikan. Kalau nanti ditanya, bagaimana? Kita bilang apa? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan terakhir tidak ditujukan ke siapapun, namun semua merasa tertuju pada diri masing-masing. Pemimpin patroli barat mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Ia menarik napas, mencoba menurunkan suara. "Kita laporkan apa adanya," katanya. "Tanpa ditambah-tambah, tanpa ditutupi." "Dan kalau laporan itu menjatuhkan kita?" tanya seseorang cepat. "Kalau dianggap kelalaian?" "Kelalaian siapa?" sahut yang lain. "Kami atau mereka?" Kalimat itu memecah sisa ketenangan. Pemimpin selatan menoleh ke arah penjaganya. "Tidak ada yang saling menjatuhkan. Ini bukan soal itu. Tapi akan jadi," balas seorang penjaga muda lebih berani dari yang ia sadari. Begitu laporan naik, semua tahu kebenaran itu meski tak satu pun ingin mengakuinya. Di Majapahit, laporan tidak pernah hanya berhenti di kertas. Ia selalu bergerak, melewati tangan-tangan yang membaca dengan kepentingan, melalui mata-mata yang mencari celah, sampai akhirnya menjadi alat bagi keputusan yang lebih besar. Dan satu kematian tanpa musuh, tanpa perang, adalah bahan yang terlalu berat untuk dibiarkan netral. Kalau kita tidak sepakat sekarang, nanti orang lain yang menyepakati untuk kita. Sunyi kembali turun. Beberapa penjaga memalingkan wajah, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mulai sadar kebenaran tidak lagi satu garis lurus. Seseorang menutup mata jenazah itu dengan kain sederhana. Gerakannya pelan, penuh hormat. Tindakan kecil itu justru membuat beban di dada semua orang semakin berat. "Dia menjalankan tugas," kata orang itu lirih, "sama seperti kita." Kalimat itu tidak menyelesaikan apapun, namun ia menancapkan rasa bersalah lebih dalam. Pemimpin selatan akhirnya berkata, "Kami tidak akan mengubah waktu kami di laporan." Pemimpin barat menjawab tanpa ragu, "Dan kami tidak akan mengubah waktu kami." Dua kalimat itu berdiri sejajar, tidak saling bertabrakan, tidak saling bertemu. Untuk pertama kalinya, semua orang menyadari sesuatu yang mengerikan. Kesalahan ini tidak lahir dari kebohongan. Ia lahir dari kejujuran yang berdiri di waktu yang berbeda. Ketika rombongan akhirnya berpisah, jenazah dibawa perlahan, jalur ditutup kembali. Tidak ada yang merasa lega, tidak ada yang merasa selesai. Di kepala masing-masing, satu pikiran mulai tumbuh. Jika aku mengalah sekarang, aku yang akan menanggung akibatnya. Dan dari pikiran itulah, sesuatu yang lebih berbahaya mulai terbentuk. Bukan permusuhan terbuka, melainkan keyakinan sunyi bahwa diri sendirilah yang paling benar. Kesalahan kecil itu kini punya lapisan baru, dan Majapahit tanpa menyadarinya telah melangkah lebih jauh ke wilayah yang tak bisa lagi dibersihkan dengan laporan rapi. Laporan itu tidak ditulis dengan tergesa-gesa. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia disusun perlahan di bawah atap kayu pos penjagaan yang masih berbau sungai. Kata demi kata dipilih bukan untuk menutupi, melainkan untuk bertahan.
Tidak ada satupun kalimat yang bohong. Tidak ada satupun fakta yang dihapus. Namun setiap baris dirangkai agar berdiri sendiri. Tidak saling menyalahkan, tidak pula saling melindungi. Waktu buka jalur sesuai pola barat. Waktu penutupan jalur tertunda beberapa menit dari selatan. Terjadi pertemuan dua rombongan di jalur sempit. Kontak fisik tidak disengaja. Satu personel jatuh ke sungai. Korban tidak menghunus senjata. Korban dinyatakan meninggal akibat arus. Kalimat-kalimat itu rapi, terlalu rapi. Seorang penulis laporan berhenti sejenak membaca ulang dari awal. Ia tahu, begitu laporan ini berangkat, ia tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Apakah perlu ditambahkan suasana di lapangan? Tanyanya pelan. Pemimpin patroli barat menggeleng. Tidak, kita tulis apa yang terjadi, bukan apa yang kita rasakan. Pemimpin selatan mengangguk setuju. Perasaan hanya akan membuat orang lain menafsirkan macam-macam. Tidak ada yang membantah, karena mereka semua tahu tafsir akan tetap terjadi dengan atau tanpa perasaan. Ketika laporan itu akhirnya disegel dan diserahkan para kurir istana, udara di pos terasa berubah, seolah ada sesuatu yang terangkat dari tangan mereka, namun bukan beban, melainkan kendali. Perjalanan laporan itu melewati jalur yang sama dengan para perintah sebelumnya, lewat pos antara, lewat tangan pejabat rendah yang hanya membaca sepintas, lalu diserahkan lagi ke tingkat berikutnya. Di setiap persinggahan, satu hal selalu sama. Dahi mengernyit, napas ditarik lebih panjang dari biasanya. Tidak ada musuh? Tanya seorang pejabat penghubung. Tidak ada, jawab kurir itu singkat. Tidak ada perintah dilanggar? Tidak ada. Lalu, kematian. Kurir itu mengangguk. Akibat salah waktu. Kata salah diucapkan tanpa nada, namun justru itu yang membuatnya terdengar tajam. Ketika laporan itu akhirnya tiba di pusat, ia tidak langsung dibacakan di balairung. Ia dibaca di ruang yang lebih kecil oleh orang-orang yang tahu. Dokumen seperti ini tidak boleh lebih dulu menyentuh telinga yang salah. Seorang pejabat tinggi meletakkan gulungan laporan di meja rendah. Ia membacanya perlahan, sekali, lalu sekali lagi. Tidak ada pembangkangan, katanya akhirnya. Tidak, jawab yang lain. Tidak ada bentrokan bersenjata. Tidak. Tidak ada niat jahat. Tidak tertulis. Ia mengangguk pelan. Justru itu masalahnya. Sunyi turun di ruangan itu, bukan sunyi hormat, melainkan sunyi berhitung. Kematian tanpa musuh, tanpa perintah, tanpa pelanggaran. Ini bukan insiden biasa. Seseorang menyela, lebih hati-hati. Ini bisa dibaca sebagai kecelakaan tugas. Bisa, jawabnya. Tapi kecelakaan di masa seperti ini tidak pernah berdiri sendiri. Kalimat itu menggantung lama. Semua orang di ruangan itu paham konteksnya. Majapahit sedang berada di fase di mana setiap gesekan kecil berpotensi menjadi pembenaran besar. Laporan itu lalu dipindahkan, bukan ke meja pengadilan, bukan ke ruang hukuman, melainkan ke meja pertimbangan. Tempat di mana kata-kata rapi justru paling berbahaya karena bisa dipakai kedua arah. Jika kita menutup ini terlalu cepat, kata seorang pejabat lain, kita terlihat mengabaikan nyawa sendiri. Jika kita membesarkannya, sahut yang pertama, kita menciptakan kesan bahwa lapangan tidak terkendali. Dua risiko, satu laporan, tidak ada solusi yang bersih. Ketika akhirnya laporan itu dibawa ke hadapan pusat kuasa tertinggi, tidak ada dramatisasi, tidak ada suara meninggi, hanya pembacaan singkat, padat, dan dingin. Beberapa kalimat membuat ruangan terasa lebih sempit. Korban pertama jatuh tanpa senjata terhunus. Tidak ada perintah dilanggar. Kesalahan terjadi akibat ketidaksinkronan waktu. Seseorang di pusat bertanya pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri.
Apakah ini bisa dihindari? Tidak ada yang langsung menjawab, karena jawaban jujurnya adalah ya dan juga tidak. Dengan koordinasi lebih ketat, mungkin, jawab seorang penasehat akhirnya. Tapi pada kondisi lapangan saat ini, ketidaksinkronan seperti ini hampir tak terelakkan. Kalimat itu terdengar seperti penjelasan, namun di telinga yang tepat, ia terdengar seperti peringatan. Pusat kuasa menyadari satu hal penting hari itu. Ini bukan konflik antar pihak, ini bukan pemberontakan, ini adalah konsekuensi. Dan konsekuensi adalah jenis masalah yang paling sulit ditangani, karena ia tidak bisa dihentikan dengan satu perintah keras atau satu hukuman besar. Ia hanya bisa dikelola atau dibiarkan tumbuh. Lapangan akan resah, kata seseorang. Mereka akan menunggu reaksi kita. Dan jika reaksi kita terlambat, sahut yang lain, mereka akan menciptakan reaksinya sendiri. Laporan itu kini bukan lagi sekedar catatan kejadian. Ia telah berubah menjadi titik awal, sesuatu yang akan dirujuk, dikutip, dan diingat. Kesalahan kecil yang sebelumnya hanya hidup di jalur sempit dekat sungai, kini telah berdiri di tengah pusat kekuasaan Majapahit. Dan di sana, ia tidak bisa lagi dilunakkan. Karena begitu sebuah kesalahan diakui secara resmi, tanpa bisa ditimpakan pada musuh, tanpa bisa disematkan pada niat jahat, kerajaan dipaksa menghadapi kenyataan paling berbahaya. Bahwa ancaman terbesar bisa lahir dari sistem yang merasa telah berjalan benar. Kabar kematian itu menyebar lebih cepat daripada perintah apapun. Bukan lewat pengumuman resmi, bukan lewat genderang atau titah, Melainkan lewat tatapan yang berubah, lewat percakapan yang terhenti tiba-tiba, lewat langkah penjaga yang kini terdengar lebih keras di lorong-lorong yang sama. Di barak, orang-orang berbicara lebih pelan dari biasanya, bukan karena takut didengar, melainkan karena tidak tahu lagi kata mana yang aman. Katanya, jatuh. Bisik seseorang sambil meraut bambu yang tak perlu diraut. Jatuh karena apa? Tanya yang lain tanpa menoleh. Karena waktu, jawabnya setelah jeda singkat. Kalimat itu terdengar aneh, namun semua mengerti maksudnya. Waktu kini menjadi sesuatu yang dicurigai. Patroli yang biasanya berjalan santai, kini bergerak lebih rapat. Formasi diperketat bukan karena perintah, tetapi karena naluri. Tatapan antar regu tidak lagi netral. Ada sesuatu yang mengeras di mata mereka. Bukan kebencian, melainkan kewaspadaan berlebih yang perlahan berubah menjadi kecurigaan. Jangan terlalu dekat ke jalur sungai, ujar seorang penjaga senior kepada regunya. Kalau ada apa-apa, nanti kita yang diseret. Diseret arus? Tanya yang muda. Diseret laporan? Jawabnya tanpa tersenyum. Tidak ada yang tertawa. Di beberapa pos, penjaga mulai menambah jam ronda tanpa menunggu komando. Di tempat lain, sebaliknya, beberapa memilih bertahan di dalam, menghindari jalur-jalur rawan agar tidak tercatat dalam insiden berikutnya. Kalau kita bergerak cepat, kita dicurigai, kata seorang penjaga sambil mengikat ulang kain lengannya. Kalau kita diam, kita dibilang lalai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya temannya. Ia tidak langsung menjawab. Pastikan kita tidak sendirian. Kalimat itu sederhana, namun maknanya berat. Artinya bukan soal keselamatan fisik semata, melainkan saksi. Karena kini, setiap tindakan membutuhkan mata lain yang bisa berkata, "Aku melihatnya." Amarah mulai muncul bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai kelelahan. Di satu sudut barak, dua penjaga dari jalur berbeda duduk berhadapan. Mereka pernah makan dari periuk yang sama, pernah tertawa soal hal-hal remeh. Hari ini, percakapan mereka terasa seperti berjalan di atas bilah tipis. Kalian membuka terlalu cepat,
Kata yang satu suaranya datar. "Kalian datang terlambat," jawab yang lain, sama datarnya. Mereka saling menatap lama. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang bangkit berdiri. Namun jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada sebelumnya. "Apa kau pikir ini akan berhenti di situ?" tanya yang pertama akhirnya. "Tidak," jawab yang kedua jujur. "Aku pikir ini baru mulai." Jawaban itu membuat udara di antara mereka membeku. Di lapangan, beberapa regu mulai bertindak di luar kebiasaan. Jalur yang biasanya dilewati bebas, kini diperiksa berulang kali. Orang-orang yang lewat ditanya lebih banyak dari seharusnya. Bukan karena ada ancaman nyata, tetapi karena rasa tidak aman mencari sasaran. "Hei," tegur seorang penjaga kepada rombongan pedagang yang lewat. "Lewat sini untuk apa?" "Seperti biasa," jawab salah satu pedagang, bingung. "Biasanya tidak ada hari ini," balas penjaga itu cepat. Kalimat itu membuat semua terdiam, karena tak seorang pun tahu kapan biasanya berubah. Di antara para penjaga sendiri, bisik-bisik mulai membentuk garis tak terlihat. Kalau nanti ada kejadian lagi, pasti dicari siapa yang pertama bergerak. Yang tidak bergerak juga bisa dituduh. Lebih baik kita pegang kendali sendiri. Kata kendali terdengar seperti solusi, padahal ia adalah awal dari masalah baru. Beberapa pemimpin regu mulai memberi instruksi kecil, tidak tertulis, tidak resmi, namun cukup untuk mengubah pola. Kalau ragu, tahan. Kalau merasa terancam, panggil bantuan lebih dulu. Jangan ambil keputusan sendirian. Instruksi-instruksi itu terdengar bijak, namun di lapangan ia membuat segalanya melambat, menumpuk, dan saling bertabrakan. Di sebuah jalur lain, dua rombongan hampir kembali berpapasan. Kali ini tidak ada dorongan, namun senjata disentuh. Bukan dihunus, hanya diraba, seolah memastikan keberadaannya. "Tenang," kata seseorang cepat. "Kita tidak mau kejadian kemarin terulang." Justru kalimat itulah yang membuat semua orang semakin tegang. Karena sekarang setiap pertemuan membawa bayangan kematian yang sama. Tidak ada musuh yang jelas untuk disalahkan. Tidak ada panji yang bisa dituding. Maka amarah itu berputar, mencari tempat menempel. Sebagian menempelkannya pada jadwal, sebagian pada sistem, sebagian diam-diam pada sesama penjaga. "Kau saja pusat cepat bertindak," gerutu seseorang di malam hari. "Atau kalau mereka tidak bertindak, setidaknya jelas," sahut yang lain. Ketidakjelasan adalah bahan bakar paling subur bagi amarah. Dan di Majapahit, malam-malam mulai terasa lebih panjang. Api unggun dijaga lebih lama, suara langkah di kejauhan membuat kepala menoleh lebih cepat. Bahkan angin yang menggeser daun kering terdengar seperti peringatan. Seorang penjaga muda duduk sendirian, menatap ke arah sungai yang berkilau gelap. Ia pernah melihat korban itu tertawa beberapa hari lalu. Sekarang, yang tersisa hanya cerita tentang salah waktu. "Apa salah kita?" gumamnya pelan. Tidak ada yang menjawab, karena jawaban jujurnya menakutkan. Tidak ada yang sepenuhnya salah, namun tidak ada yang sepenuhnya benar. Dan justru di sanalah amarah itu tumbuh. Amarah tanpa musuh, tanpa sasaran jelas, namun cukup kuat untuk mendorong orang bertindak di luar batas. Majapahit belum berguncang oleh perang, belum diguncang oleh pemberontakan, namun di bawah permukaannya sesuatu telah berubah. Kepercayaan digantikan kewaspadaan, koordinasi digantikan asumsi, dan ketenangan digantikan kesiapsiagaan yang rapuh. Semua orang merasakannya. Dan semua orang tahu, meski belum ada yang mengatakannya dengan lantang, bahwa jika tidak ada garis yang segera ditarik,
amarah ini akan menemukan jalannya sendiri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan panji, melainkan dengan keputusan-keputusan kecil berikutnya yang diambil tanpa menunggu siapapun. Keputusan itu datang tanpa suara, tidak diumumkan dengan genderang, tidak dibacakan di balai harung, tidak pula disertai alasan panjang. Ia tiba sebagai rangkaian pembatasan. Jam patroli dipersempit. Jalur-jalur tertentu dinyatakan tertutup sementara. Gerak lapangan diwajibkan berlapis izin, bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya cukup diputuskan di tempat. Semua terdengar masuk akal, semua terasa perlu, dan semuanya datang setelah satu nyawa hilang. Ini bukan hukuman, kata seorang perantara dari pusat membacakan keputusan itu di hadapan para pemimpin regu. Ini penertiban. Kata penertiban menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menyahut. Mulai sekarang, tidak ada pembukaan atau penutupan jalur tanpa konfirmasi ganda. Tidak ada perubahan formasi tanpa persetujuan berjenjang. Tidak ada keputusan lapangan yang berdiri sendiri. Seorang pemimpin regu mengangkat tangan perlahan. Kalau keadaan mendesak, laporkan, jawab perantara itu cepat. Dan kalau laporan terlambat, lebih baik terlambat daripada salah. Kalimat itu membuat beberapa rahang mengeras. Karena semua yang hadir tahu, keterlambatanlah yang baru saja membunuh seseorang. Tidak ada yang berani mengucapkannya. Keputusan itu lalu diturunkan ke lapangan, dipasang di pos, dibacakan ulang, disalin dengan tulisan hangat. Setiap barisnya rapi, setiap perintahnya jelas. Namun, begitu ia bertemu dengan tanah, debu, dan waktu, maknanya mulai berubah. Di barak, suara-suara muncul dengan nada yang berbeda. Jadi sekarang kalau ada apa-apa, kita tunggu. Kalau menunggu lalu terjadi sesuatu, siapa yang nanggung? Tidak ada jawaban rasmi. Yang ada hanya interpretasi. Beberapa regu merasa lega. Akhirnya ada batas. Akhirnya ada pegangan. Namun, bagi yang lain, garis merah itu terasa seperti tembok yang tiba-tiba berdiri, menutup jalan yang dulu mereka kenal. Kenapa sekarang? Gumam seorang penjaga senior sambil menatap salinan keputusan itu. Kenapa bukan kemarin? Temannya menjawab lirih. Karena kemarin belum ada yang mati. Kalimat itu tidak dibantah. Tidak bisa. Di lapangan, dampaknya terasa cepat. Sebuah rombongan yang biasanya lewat tanpa hambatan, kini dihentikan. Bukan karena mencurigakan, tetapi karena izin belum turun. Mereka menunggu terlalu lama. Matahari bergerak, ketegangan naik. Kalau dulu, kita sudah lewat, kata salah satu penjaga. Dulu, jawab yang lain pendek. Sekarang bukan dulu. Di tempat lain, sebuah regu melihat situasi yang hampir bermasalah. Dua arus orang mendekat terlalu cepat. Naluri berkata, atur sekarang. Namun aturan berkata, tunggu konfirmasi. Pemimpin regu menggenggam tangannya. Kirim pesan. Katanya, jangan bergerak dulu. Pesan dikirim. Balasan belum datang. Beberapa detik terasa seperti menit. Beberapa menit terasa seperti kesalahan yang sedang menunggu. Akhirnya, situasi mereda dengan sendirinya. Tidak ada insiden. Namun keringat dingin tetap mengalir. Kalau tadi tidak meredah? Tanya seorang penjaga muda. Pemimpin regu tidak menjawab langsung. Kalau tadi tidak meredah, katanya akhirnya, kita akan disalahkan apapun yang kita lakukan. Kalimat itu menyebar cepat, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai kesimpulan sunyi. Di antara para penjaga, garis merah itu mulai dibaca dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian melihatnya sebagai perlindungan, sebagian sebagai jebakan.
Kalau kita patuh, tapi ada korban lagi. Kalau kita melanggar, meski niatnya mencegah. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencari jawaban. Mereka mencari pembenaran. Dan disitulah sesuatu bergeser. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, beberapa orang mulai berpikir bukan tentang apa yang benar, melainkan tentang apa yang bisa membela diri mereka sendiri. Kalau tetap disalahkan, bisik seseorang di malam hari, untuk apa menahan diri? Bisikan itu tidak dijawab, namun tidak ditolak. Garis merah yang ditarik pusat memang menghentikan beberapa gerak liar, namun ia juga menciptakan ruang kosong, ruang di mana orang-orang berhenti bergerak bukan karena aman, melainkan karena takut. Takut melangkah, takut diam, takut tercatat. Dan ketakutan seperti itu jarang bertahan lama tanpa berubah bentuk. Di sebuah pos kecil, dua penjaga berbicara sambil menatap api kecil. Dulu kita dipercaya, kata yang satu. Kita masih dipercaya, jawab yang lain, meski nadanya ragu. Kalau begitu, lanjut yang pertama, kenapa kita dipagari seperti ini? Api berderak pelan. Tidak ada jawaban. Keputusan pusat memang menarik garis, namun garis itu datang setelah luka terbuka. Ia tidak menutup luka, ia hanya memberitahu semua orang, jangan menyentuhnya lagi. Dan di Majapahit, luka yang tidak disentuh tidak berarti sembuh. Ia hanya menjadi alasan bagi kecurigaan, bagi jarak, bagi pikiran-pikiran yang mulai menyimpang ke arah berbahaya. Pada malam ketika semua pembatasan itu resmi berlaku penuh, tidak ada keributan, tidak ada perlawanan, tidak ada pelanggaran besar. Justru itulah yang membuatnya menakutkan, karena semua orang patuh, namun banyak yang tidak lagi percaya. Dan ketika kepatuhan berjalan tanpa kepercayaan, yang lahir bukan ketertiban, melainkan ketegangan yang menunggu pembenaran. Garis merah pertama telah ditarik. Bukan sebagai akhir, melainkan sebagai tanda bahwa setelah ini, setiap langkah, apapun arahnya, akan membawa konsekuensi yang lebih berat. Dan beberapa orang, dalam diamnya, mulai bersiap untuk hari ketika menahan diri tidak lagi terasa masuk akal. Tidak ada upacara, tidak ada ratapan terbuka. Kematian itu tidak diberi panggung. Ia tidak diumumkan sebagai peristiwa besar, tidak pula disembunyikan sepenuhnya. Ia dibiarkan berada di ruang antara, cukup diketahui, cukup dirasakan, namun tidak cukup untuk ditangisi bersama. Dan justru disitulah harganya mulai dibayar. Di lapangan, hari-hari berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Patroli tetap berangkat, jalur tetap dijaga, perintah tetap dibacakan. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang hilang dan tidak kembali. Kepercayaan. Seorang penjaga berdiri di pos yang sama seperti seminggu lalu. Jalur di depannya sepi. Sungai di sampingnya mengalir seperti tidak pernah menelan siapapun. Namun setiap kali ia menoleh ke arah air, dadanya mengencang. "Lewat sini," tanya seorang pejalan. Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke papan aturan, memastikan semua jam dan tanda sesuai. Baru setelah itu ia mengangguk. "Cepat," katanya singkat. Nada itu bukan kasar, namun juga tidak ramah. Pejalan itu pergi tanpa bertanya. Dan penjaga itu berdiri kembali, merasa lega, bukan karena tugasnya selesai, melainkan karena tidak ada yang terjadi. Disitulah perubahannya. Majapahit mulai mengukur keberhasilan bukan dari kelancaran, melainkan dari ketiadaan insiden. Dan itu adalah ukuran yang rapuh. Di barak, satu tempat tidur dibiarkan kosong lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang resmi melarang, namun semua sepakat tanpa bicara bahwa tempat itu bukan untuk diisi. Dia seharusnya pulang hari itu,
kata seseorang pelan di malam hari. Yang lain menjawab setelah jeda panjang. Banyak yang seharusnya. Kalimat itu tidak merujuk ke siapapun secara spesifik, namun semua tahu ia sedang merujuk ke masa lalu yang baru saja lewat. Di pusat, tidak ada keputusan lanjutan yang besar, tidak ada hukuman mencolok, tidak ada promosi untuk menutup cerita. Semua dibiarkan menggantung dalam ketertiban yang dingin. Biarkan waktu meredamkannya, kata seseorang di ruang pertimbangan. Namun waktu tidak selalu meredam, kadang ia hanya mengendapkan. Dan endapan itu mulai terasa. Di lapangan, beberapa regu menjadi terlalu patuh. Mereka menunggu perintah, bahkan ketika keadaan menuntut tindakan. Yang lain sebaliknya, mulai bergerak lebih dulu, bukan melanggar aturan, tetapi menyiapkan alasan jika kelak ditanya. Apapun yang kita lakukan, kata seorang penjaga senior kepada regunya, pastikan bisa dijelaskan. Dan kalau tidak bisa dijelaskan, tanya yang mudah. Penjaga senior itu menatap lurus ke depan. Maka, jangan lakukan. Kalimat itu terdengar bijak, namun juga melumpuhkan. Karena tidak semua bahaya datang dengan waktu untuk menjelaskan. Di sebuah jalur lain, dua rombongan kembali berpapasan. Kali ini, mereka berhenti jauh sebelum saling mendekat. Jarak dijaga, isyarat tangan diberikan. Tidak ada kata diucapkan. Seseorang akhirnya berkata pelan, "Kita tunggu." Mereka menunggu. Terlalu lama. Jalur menjadi macet. Orang-orang di belakang mulai gelisah, namun tidak ada yang berani mengambil alih. Dan ketika akhirnya satu pihak mundur, bukan karena yakin, melainkan karena lelah, semua tahu ini bukan kemenangan koordinasi. Ini adalah penghindaran. Majapahit tidak runtuh hari itu. Namun ia mulai berjalan dengan langkah yang tidak lagi percaya pada dirinya sendiri. Di malam-malam yang sunyi, bisik-bisik berubah arah. Bukan lagi tentang siapa yang salah, melainkan tentang apa yang akan terjadi jika keadaan memburuk. Kematian itu akan dipakai, kata seseorang pelan. Dipakai oleh siapa? Tanya yang lain. Oleh siapapun yang butuh alasan. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada teriakan. Karena semua tahu, kematian pertama selalu memiliki nilai. Bukan karena nyawanya lebih berharga, tetapi karena ia membuka pintu bagi pembenaran berikutnya. Dan Majapahit kini memiliki satu kematian yang bersih dari niat jahat, namun kaya akan tafsir. Di lapangan, seorang penjaga muda menatap bintang-bintang. Ia bergabung bukan untuk menjadi pahlawan, bukan pula untuk menindas. Ia bergabung untuk menjaga. Sekarang ia bertanya-tanya, apa arti menjaga? Apa menurutmu ini akan berhenti di sini? Tanyanya pada temannya. Temannya menggeleng perlahan. Tidak, tapi mungkin kita akan bilang begitu. Kalimat itu adalah kejujuran paling pahit. Karena kerajaan sering bertahan bukan dengan menyelesaikan masalah, melainkan dengan menunda pengakuan. Dan harga dari penundaan itu jarang dibayar sekaligus. Ia dicicil dengan kewaspadaan berlebih, dengan jarak antar manusia, dengan keputusan-keputusan kecil yang diambil untuk menyelamatkan diri sendiri. Di pusat, laporan-laporan mulai merujuk pada yang lama. Kematian di jalur Sumai kini disebut sebagai contoh, sebuah kata yang terdengar netral, namun berbahaya. Jangan sampai terulang, kata mereka. Namun tidak ada yang sepakat apa artinya jangan sampai. Karena mencegah sesuatu yang tidak disengaja membutuhkan kepercayaan.
dan kepercayaan adalah hal pertama yang hilang. Majapahit memang masih berdiri, benderanya masih berkibar, perintahnya masih dijalankan. Dari luar, segalanya tampak terkendali, namun di dalam, kerajaan itu telah membayar harga pertamanya. Bukan dengan perang, bukan dengan pemberontakan, melainkan dengan hilangnya keyakinan bahwa kesalahan kecil bisa diselesaikan tanpa meninggalkan bekas. Dan bekas itu kini ada di mana-mana, di cara orang menunggu, di cara orang diam, di cara orang mulai membenarkan langkah yang lebih keras untuk masa depan yang katanya lebih aman. Episode ini berakhir tanpa dentuman, tanpa darah baru, namun dengan satu kepastian yang tak terucap. Setelah harga pertama dibayar, tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Yang ada hanya pilihan-pilihan berikutnya yang akan selalu mengingat bahwa Majapahit pernah kehilangan satu nyawa, bukan karena musuh, melainkan karena waktu yang tidak serentak. Dan dari situlah, sejarah biasanya mulai menjadi kejam. Kesalahan itu tidak pernah diakui lantang. Ia tidak diumumkan sebagai kegagalan. Ia tidak diberi nama yang membuat orang bisa menunjuk dan berkata, disitulah masalahnya. Sebaliknya, ia disimpan rapi, diletakkan di antara laporan yang sah, diselipkan dalam frasa kejadian lapangan, dibungkus dengan niat baik dan alasan rasional. Dan karena tidak ada yang secara resmi bersalah, kesalahan itu mulai dianggap perlu. Ini pelajaran, kata seseorang. Ini harga yang tak terhindarkan, kata yang lain. Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, bijak, masuk akal. Namun sejarah jarang hancur oleh kata-kata kasar. Ia lebih sering runtuh oleh pembenaran yang terdengar masuk akal. Di Majapahit, kematian pertama itu mulai berubah fungsi. Bukan lagi sebagai peringatan, melainkan sebagai alasan. Alasan untuk memperketat, alasan untuk mengunci, alasan untuk berkata, lihat apa yang terjadi kalau kita terlalu longgar. Dan saat itulah bahaya sesungguhnya muncul. Karena ketika kesalahan tidak lagi disesali, melainkan dijadikan dasar untuk melangkah lebih keras, kerajaan berhenti belajar dan mulai membenarkan diri. Kesalahan kecil yang dulu terasa memalukan, kini terasa berguna. Dan itu adalah titik di mana sejarah biasanya tidak lagi memaafkan. Di episode berikutnya, kematian ini tidak lagi dibicarakan sebagai tragedi. Ia akan disebut sebagai bukti, sebagai peringatan, sebagai pembenaran. Bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh orang-orang yang merasa kini punya alasan sah untuk bergerak lebih keras tanpa perlu bertanya lagi. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like jika kamu melihat bagaimana sejarah sering berbelok, bukan karena niat jahat, melainkan karena pembenaran yang terasa benar. Tulis di komentar, menurutmu, kapan sebuah kesalahan berubah dari pelajaran menjadi alasan? Karena setelah ini, Majapahit tidak lagi diuji oleh kesalahan kecil, melainkan oleh cara ia menggunakan kesalahan itu. Dan di sanalah sejarah biasanya mulai menuntut harga yang jauh lebih mahal. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.